Kabar mengejutkan, dua ulama ternama Wahabi Salafi ditangkap oleh pihak berwajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami, Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, dunia maya dikejutkan oleh beredarnya kabar viral tentang hal ihwal dari dua dai ternama Wahabi Salafi. Dalam rilis kabar berbagai media online, disebutkan bahwa berita terkait Wahabi ini bukan terkait kontroversi pernyataan tokoh utama Wahabi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, pun bukan termasuk masalah pembubaran kajian Ustadz Khalid Baslama atau Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi yang dianggap menyebarkan paham menyesatkan. Lebih dari itu, kabar viral ini menyangkut harkat dan martabat aliran yang mengaku berpaham paling sunnah ini. Sebagaimana diwartakan oleh Detik.com dan CNBC Indonesia bahwa perilaku kontroversi para dai Wahabi Salafi tengah menjadi pembahasan serius umat Islam. Pasalnya, kerap kali dalam berbagai kesempatan dijumpai fatwa dan pernyataan mereka selalu membuat umat Islam gaduh. Bahkan lebih dari itu, terkadang fatwa mereka berujung terhadap perbuatan anarkis di luar jalur hukum. Maka, sangat wajar manakala umat Islam sangat gembira mendengar kabar penangkapan dua tokoh ternama dai Wahabi Salafi paling berpengaruh itu. Dalam rilis resminya, pihak berwenang tidak menyebutkan secara detail alasan konkret dibalik penangkapan dua dai ternama kalangan Wahabi Salafi ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, bahwa penangkapan dua tokoh Wahabi paling berpengaruh ini didasari pada jejak langkah fatwa dan pernyataan para dai Wahabi yang dianggap meresahkan umat Islam. Untuk diketahui bersama bahwa perilaku para dai Wahabi memang disinyalir mengarah terhadap paham menyimpang dalam Islam, yaitu paham radikalisme, sehingga sangat wajar manakala dianggap meresahkan terhadap akidah umat Islam. Maka, berdasarkan hal itu pula, serta ingin mencegah terjadinya suatu hal yang dapat memicu tindakan di luar jalur hukum, akhirnya pihak berwenang langsung mengamankan dua tokoh Salafi Wahabi paling berpengaruh. Patut untuk dicermati secara seksama bahwa kelompok Wahabi Salafi adalah termasuk aliran baru yang melakukan ekspansi perekrutan di berbagai negara dengan penduduk Muslim, terutama di negara Muslim dengan tingkat pemahaman agamanya sangat rendah. Slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah bagian kampanye terselubung aliran ini untuk menarik simpati dan perhatian kalangan awam. Di antara propaganda yang sering digunakan oleh beberapa tokoh Wahabi ini adalah menganggap bid'ah amalia umat Islam, mensyirikkan ibadah yang dikerjakan, bahkan menganggap kafir umat Islam yang telah melakukan perbuatan yang dianggap tidak sejalan dengan pola pikir manhaj Wahabi Salafi. Hal ini terpampang nyata dalam rekam jejak digital para dai Wahabi Salafi, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi yang mengkafirkan Imam Al-Busiri dan menganggap sesat Abuya Al-Maliki. Begitu juga pernyataan kontroversi yang dilakukan oleh petinggi Wahabi Salafi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, yang mengatakan bahwa onani atau istimna di saat bulan puasa tidak dapat membatalkan puasa. Weleh. Dan termasuk pernyataan yang sangat menyengat hati umat Islam adalah pernyataan fatwa kontroversi Ustadz Yahya Badrus Salam, salah satu petinggi media Roja Wahabi, yang menuding paham sufi adalah paham menyesatkan dan termasuk paham yang terlarang alias syirik. Fakta-fakta kontroversi seperti inilah yang membuat umat Islam resah dan sangat khawatir. Maka sangat wajar
jika pemerintah kerajaan Saudi Arabia mengambil sikap tegas dengan menjebloskan dua sekaligus tokoh ternama dai Wahabi dari Arab Saudi ke dalam penjara. Berikut adalah rilis resminya sebagaimana dilansir dari media CNBC Indonesia. Geger Arab Saudi tangkap ulama ternama Syekh Abdullah Basfar dan Syekh Saud Al-Funaisian. Riyadh, otoritas Arab Saudi dilaporkan telah menangkap Syekh Abdullah Basfar dan Syekh Saud Al-Funaisian baru-baru ini. Syekh Abdullah Basfar adalah ulama yang juga salah seorang qori pembaca Al-Quran ternama di dunia Islam. Dalam akun Twitternya, Prisoners of Conscience, sebagaimana juga diberitakan oleh Middle East Monitor, Sabtu, Syekh Basfar ditahan otoritas Saudi sejak Agustus lalu. Kendati demikian, tidak ada penjelasan bagaimana dan mengapa dia ditangkap. Kami mengonfirmasi penangkapan Syekh Dr. Abdullah Basfar sejak Agustus 2020. Demikian tulis akun Twitter Prisoners of Conscience Jumat. Sebagai informasi, Syekh Basfar adalah seorang profesor di Departemen Studi Syariah dan Islam di Universitas King Abdullah Aziz Jeddah. Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Kitab dan Sunnah Dunia. Beberapa bulan sebelumnya, otoritas Saudi Arabia juga dikabarkan menangkap Syekh Saud Al-Funaisian. Masih berdasarkan sumber yang sama, Syekh Saudi ditangkap pada bulan Maret lalu. Sama seperti Syekh Basfar, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan Syekh Saud Al-Funaisian. Kami mengonfirmasi penahanan Syekh Saud Al-Funaisian sejak Maret 2020, tulis akun Twitter Prisoner of Science. Syekh Saud adalah seorang profesor di Universitas Al-Imam Riyadh. Dia pernah menduduki jabatan dekan di kampusnya itu. Langkah itu memicu pro kontra di wilayah kerajaan. Sebagian orang memuji penahanan itu dan menyebutnya sebagai bagian dari tindakan keras terhadap ekstremisme di kerajaan. Hal itu disebut sesuai dengan rencana putra mahkota Saudi Arabia, Muhammad bin Salman, yang ingin menghapus identitas agama di Saudi Arabia. Sebagian lainnya mengungkapkan kemarahan atas penahanan tersebut di media sosial. Seorang warganet Saudi menyesalkan penahanan tersebut. Elit yang kami butuhkan berada di dalam penjara, katanya. Sementara warganet lainnya menyebut penangkapan tersebut merupakan kampanye untuk menyingkirkan Islam. Dia membandingkan penahanan ulama tersebut dengan orang yang melakukan korupsi tetapi masih bebas. Ulama kami ditangkap secara berwenang-wenang, sementara orang-orang sepele menikmati kebebasan dan menyebarkan korupsi di negeri ini. Ini adalah kampanye terbuka untuk menyingkirkan Islam dan menyebarkan kejahatan di tanah Haramain, kata seorang warganet di Twitter dilansir laman Royul Yaum. Sejak diangkat menjadi putra mahkota Saudi Arabia pada tahun 2017, Muhammad bin Salman melakukan sejumlah langkah radikal dan kontroversial di tubuh kerajaan. Salah satunya adalah menangkap ulama, aktivis dunia maya, jurnalis, dan akademisi yang mengkritik bagaimana dia memerintahkan kerajaan. Kabar terkait penangkapan ulama Wahabi Salafi ternama Arab Saudi ini dibenarkan juga oleh media ternama Kompas.com. Dalam rilis resminya, Arab Saudi tangkap ulama dan qori Syekh Abdullah Basfar yang dianggap membahayakan terhadap kemajuan Islam di Timur Tengah. Semoga dengan adanya informasi yang sangat bermanfaat ini dapat menyadarkan para dai Wahabi Salafi untuk segera bertaubat kembali kepada jalan kebenaran, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta bertaubat untuk menyesatkan, membid'ahkan, dan mengkafirkan umat Islam Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.